Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh di Masjid Raya Bani Umar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Hasr ayat 18. Yang lebih dispesifikkan yaitu kajiannya tentang perencanaan keuangan. Pada ayat yang tadi telah dibacakan, Allah telah menegaskan dalam surah 59 itu, surah Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Apa seruannya? Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, disandingkan iman dengan takwa. Apa sebabnya? Ternyata banyak ujian yang akan Allah berikan kepada umat manusia. Kalau dimanapun dia berada, iman senantiasa dia tingkatkan. Kalaupun dia dalam keadaan susah, diuji oleh Allah dalam keadaan musibah, dia mudah untuk sabar. Kalau Allah uji dengan kesuksesan, dia tidak sombong tapi senantiasa bersyukur. Kalau orang yang senantiasa bersyukur, tenang hatinya, jiwanya ikhlas luar biasa. Oleh karenanya ada kata kuncinya, orang yang beriman kepada Allah, dia akan ada memiliki rumus H2N. Tahu Pak H2N itu apa ini? H2N, hadapi, H-nya ada dua, H2N. H yang pertama hadapi, hayati dan nikmati. Apa H2N tadi? Hadapi, hayati dan nikmati. Orang yang beriman kepada Allah saat diberikan ujian kepada Allah, karena ujian ada dua kan? Dalam bentuk sukses, dalam bentuk gagal. Maka sekali lagi, orang yang beriman kepada Allah, yang imannya yazid, maka dia saat diberikan ujian oleh Allah, terutama dalam musibah, dia mudah akan dia hadapi, hayati dan nikmati, karena hatinya itu udah ikhlas. Hatinya itu udah lapang menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun keputusan Allah, baik buruk, dia ikhlas. Atau sederhananya qanaah. Kalau bapak-bapak bekerja ikhlas, sama kira-kira tidak ikhlas, beda gak kira-kira hasilnya Pak? Berbeda. Kalau bapak-bapak bekerja ikhlas, pasti kerjanya maksimal. Ada atasan, tidak ada atasan, tetap maksimal. Karena kenapa? Yang terpatri dalam jiwanya itu ada iman. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada, Allah bersama kita. Allah memantau kita. Sehingga secara sederhana yang dilakukannya itu bukannya mafsadat, bukannya kerusakan, tetapi adalah memberikan manfaat. Oleh karenanya disandingkan amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bahkan ditambahkan lagi wal tanzur.
Unzur, lihatlah, wal tandur, dan hendaklah kita melihat. Naksumma qaddamat ligot, apa yang akan terjadi untuk esok. Mufassirin menerjemahkan ligot itu ada dua makna. Umumnya menyatakan ligot itu fi yaumil akhir, pada hari akhirat. Apakah kita sudah siapkan? Kalau kita mau pulang kampung saja itu luar biasa persiapannya, berapa bulan Mbak biasanya sudah packing. Itu pulangnya di dunia, pulang kampung. Pertanyaannya, sudahkah kita persiapkan untuk di negeri akhirat? Oleh karenanya, wal tandur, perhatikanlah. Dalam bahasa manajemen, perhatikan itu diterjemahkanlah perhatikan, forecasting, planning, buat perencanaan. Wal tandur, perhatikanlah, kita buat perencanaan. Kalau dalam manajemen ada istilah, sering bapak, ibu pernah belajar manajemen, itu ada yang namanya POAK kan Pak ya. Ada yang namanya planning, organizing, executing, dan ada yang namanya controlling. Satu dengan yang lainnya itu saling terkaitan. Tapi startnya adalah planning, perencanaan. Alhamdulillah, kita sebentar lagi mau ditinggalkan tahu apa namanya di bulan Januari. Januari sekarang tanggal 31, berarti kita sebentar lagi akan dilewati baru lembaran pertama ini. Bagaimana amal ibadah kita? Yuk, kalau belum buat perencanaan, bagaimana amal ibadah kita? Salat kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Mumpung Allah masih berikan usia panjang kepada kita semuanya. Oleh karena wal tanzur, hendaklah kita memperhatikan, membuat perencanaan. Apalah arti sebuah perencanaan kalau tidak ada action, Pak? Makanya kalau bapak-bapak ditanya kira-kira dalam kajian manajemen yang mana yang paling penting kira-kira? Planning, Ibu? Planning, organizing, executing, atau controlling? Yang mana kira-kira bapak ibu? Hah? Semuanya penting ya. Tapi kalau kita lihat yang mana yang paling penting, Pak? Semuanya penting, memang berkaitan. Yang sangat penting adalah bukan planning, bukan organizing, bukan controlling, tapi apa? Executing. Kita sudah membuat perencanaan, apalah artinya rencana kalau tidak dilaksanakan, cuma mimpi belaka. Boleh jadi kita lakukan, ada yang menyatakan omdo omong doang, not action, talking only. Berarti omdo juga. Nah, yang sangat sederhana, yuk bersama-sama di penghujung Januari 2015 ini, apakah kita sudah membuat perencanaan yang baik, terutama dalam masalah keuangan? Lagi-lagi dalam manajemen yang sangat penting, semuanya penting memang tadi. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan controlling. Tapi yang sangat penting dilakukan. Bagaimana Allah telah tegaskan dalam surah yang lain, surah Al-A'la ayat 14, ayat 15, itu Allah berikan resep. Kalau kita ingin sukses ada caranya, itu kan. Caranya ada berapa? Caranya ada 3. Yang Allah telah tegaskan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ada 3 keywordnya, 3 kata kuncinya. Kalau kita ingin sukses, ternyata man tazakka, orang yang menyucikan jiwanya, orang yang membersihkan hatinya. Lagi-lagi kalau hati kita bening, hati kita jernih, itu ibarat kalau kita menuangkan teko sesuai dengan yang ada dalam teko tersebut. Kalau dalam teko tersebut isinya susu, kalau dikeluarinnya isinya apa, Pak? Bu, isinya apa? Isinya susu. Kalau yang dalam teko itu diisi air teh, yang keluar
air teh kopi. Inilah simbolnya hati kita. Kalau hati kita bersih, yang kita keluarkan bukannya kotoran, bukannya fitnah, kasih sayang, cinta, manfaat kita untuk minimal keluarga kita, masyarakat kita, terutama bangsa kita ini. Oleh karenanya wajar saja Islam dinyatakan agama rahmat lil alamin yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Apa bunyinya, Pak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kepada umatmu illa rahmatan lil alamin, kecuali memberikan rahmat bagi alam. Dalam lisanul Arab dinyatakan apa makna rahmat. Rahmat itu bermakna ar-riqqatu wat ta'affuf, yang berarti rahmat itu bermakna kasih sayang, lemah lembut. Itu yang dikategorikan rahmat. Namun menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab tafsirnya, Ibnul Qayyim ditegaskan makna rahmat itu ada dua arti. Yang pertama lil alam, yang kedua linnas. Apa tuh makna lil alam? Ternyata Islam hadir ke muka bumi ini memberikan rahmat untuk alam. Alam itu baik tumbuh-tumbuhan, hewan, ekosistem dan lain sebagainya. Bisa kita contohkan lah. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan kita dilarang buang sampah sembarangan, karena kebersihan sebagian dari iman. At-tuhuru sadrul iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Makanya coba kita lihat kenapa terjadinya banjir, karena ulah manusia tidak bersih, buang sampah sembarangan. Kenapa tiba-tiba terjadi longsor, gunung-gunung yang ada? Ulah siapa, Pak? Ulah manusia menebang pohon yang Allah telah tegaskan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydun nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini. Ulah siapa? Ulah manusia. Tapi kalau manusianya baik, insya Allah semuanya juga menjadi baik karena egois manusia. Coba kita renungkan sebelum kita lanjutkan dalam kajian surah Al-Asr tadi. Kita kembali ke surah Al-Anbiya yang Allah telah tegaskan Islam diturunkan ke muka bumi ini untuk memberikan rahmat. Rahmat bagi alam. Sebagai contoh yang sangat sederhana, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita belajar dalam hadis Nabi, Nabi menyarankan, Nabi melarang kita, kalau kita ingin buang hajat besar maupun kecil, kalau ada di lapang, tanah lapang, tidak ada rumah di situ satupun, tidak boleh buang hajatnya di mana, Pak? Di lubang-lubang. Apa sebabnya? Likulli sayyin hikmah, likulli sayyin sababa. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Apa sebabnya kira-kira? Kalau kita renungkan, karena Islam rahmatan lil alam. Kalau alamin secara semuanya, ini alam di antara binatang. Bayangkan kalau kita buang hajat besar kecil, di situ ada binatang, Pak. Islam memperhatikan hewan. Bukan hanya hewan saja, untuk kesehatan kita juga. Bayangkan kalau kita buang hajat di lubang, kalau situ ada binatang buas, bagaimana? Bukankah Islam memberikan luar biasa? Bahkan ada penelitian yang menarik yang dilakukan oleh Profesor Wilhelm dari Jerman.
Hannover University, beliau menyatakan yang selama ini di barat itu ada anggapan penyembelihan cara Islam ini tidak memiliki sifat pri kebinatangan. Karena kenapa? Orang barat menilai kejam. Yang bagus menurut orang barat bagaimana kira-kira? Itu dipingsankan dulu baru disembelih. Itu kata orang barat. Namun apa yang terjadi? Ternyata dibantah dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Wilhelm dan Dr. Hasim. Beliau menyatakan ternyata penyembelihan cara Islam itu lebih memberikan rasa tidak sakit bagi binatang. Dia melakukan uji coba dengan cara Islam, yaitu pisaunya ditajamkan gitu Pak ya. Kemudian uratnya kan 3 ini harus putus. Kalau dengan cara barat dipingsankan, dipukul dulu, pingsan baru dipotong. Kalau dari kasat mata kira-kira sadisan mana kira-kira? Cara Islam kan ya. Tapi ternyata Profesor Wilhelm menyatakan yang paling bagus dengan cara Islam. Karena kenapa? Binatang yang disembelih itu tidak merasakan sakit. Binatang yang disembelih itu tidak merasakan sakit. Bagaimana tidak merasakan sakit? Dia lakukan uji coba dengan 2 chip. Chip yang pertama dia taruh di kepala. Kalau bapak-bapak pernah ada ke rumah sakit itu biasanya ada scanning kepala ya. Bisa melakukan aktivitas itu tadi, pergerakan. Apakah meningkat atau turun atau start datar. Nah ini chipnya itu ditaruh di kepala. Yang bisa mengetahui tentang grafik rasa sakit hewan saat disembelih. Apa yang dilakukan ketika dengan penyembelihan Islam? Dengan pisau yang tajam, uratnya diputuskan 3. Yang terjadi luar biasa. Grafik EEG itu elektroencefalogram. Chip yang ditaruh di kepala yang bisa merekam apakah sakit atau tidak itu hewan. Ternyata yang terjadi adalah chipnya pada beberapa detik setelah disembelih tidak ada pergerakannya. Justru setelah beberapa detik baru grafiknya itu menurun sampai derajat yang 0. Disimpulkan oleh Profesor Wilhelm dan Dr. Hasim seolah-olah hewan yang disembelih dengan cara Islam itu ternyata seperti tidur yang pulas. Kalau tidur yang pulas merasakan sakitnya kira-kira? Itu tidak merasakan sakit. Bagaimana chip yang satu yang ditaruh di jantung yang namanya ECG, elektrokardiogram, yang merekam aktivitas jantung, ternyata luar biasa sekali. Merekam aktivitas jantung, jantungnya itu berdetuknya sangat kencang. Karena memompanya sangat kencang, apa yang terjadi? Dia bisa menarik, memompa seluruh darah yang ada dalam daging-daging itu, ketarik semuanya kemudian dikeluarkan melalui leher yang disembelih itu. Sehingga dengan demikian daging yang ada dalam hewan tersebut itu bersih dari darah. Sehingga menurut Profesor Wilhelm daging yang dihasilnya pun itu steril, sesuai dengan GMP, sesuai dengan standar internasional daging yang sehat, daging yang bersih. Nah, ada pertanyaan dari orang barat, bagaimana aktivitas hewan yang disembelih kemudian dia bergerak-gerak begitu kan? Bagaimana itu? Ternyata jawabannya itu hanya refleks karena urat yang 3-nya itu terputus, tapi tidak ada kaitannya dengan rasa sakit yang dia rasakan oleh hewan yang disembelih dengan cara Islam. Berbeda dengan cara yang barat. Diapain dulu Pak? Dipingsankan dulu. Dengan dipingsankan dulu seperti biasa, ditaruh chipnya di kepala dan taruh di jantung. Ditaruh di chip kepala itu apa yang terjadi?
ternyata luar biasa sekali. Yang ditaruh di chip kepala ini ternyata berbeda dengan cara Islam. Ketika disembeli memang gerakannya itu lebih lembut dibanding yang cara Islam gitu, gerakannya itu hewan yang disembeli. Nah, ternyata yang di otaknya itu ada pergerakan ke atas. Kesimpulannya itu hewan yang disembeli itu terlihat tidak sakit, sebetulnya merasakan sakit. Bagaimana aktivitas jantungnya? Berbeda. Yang tadi yang namanya ECG itu yang merekam aktivitas jantung, ternyata jantungnya itu memompanya itu lebih lemah dibanding cara Islam. Kalau lemah berarti secara sederhana menarik darahnya bagus atau tidak kira-kira Pak? Mengeluarkan darahnya kurang. Bahkan boleh jadi karena kurang menggumpal sehingga banyak yang sisa-sisa yang darahnya menggumpal, sehingga menurut penelitian yang dilakukan dagingnya pun kurang sehat, banyak bakteri yang ada di dalamnya. Ini yang luar biasa. Islam rahmatan lil alamin, yang kategorinya adalah lil alam. Yang kedua linnas. Apa itu linnas? Untuk manusia. Islam hadir di muka bumi ini bukan hanya untuk lil mukminin, orang yang beriman, tidak hanya lil muslimin, tapi untuk apa? Redaksinya menggunakan linnas untuk manusia baik muslim maupun non muslim. Bagaimana Rasulullah menyuruh kepada kita, ini kita membuat rencana tahun 2015 menjadi manusia yang bermanfaat. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, ternyata kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, sederhana berkata-kata yang baik, apalagi hormati tetangga. Sekarang pertanyaannya, kalau kita berkata-kata yang baik, apakah hanya muslim saja? Tidak, muslim dan non muslim dimanapun kita berada. Hormati tetangga kita. Pertanyaan, tetangga kita apakah muslim semuanya? Enggak juga. Kita harus berbaik dalam bermuamalah, interaksi kita, bahkan menghormati tamu. Apakah tamu kita muslim semuanya? Belum tentu juga. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairun aw liyasmut. Lebih baik kita berkata-kata yang baik, yang kehadiran kita memberikan manfaat, memberikan rahmat. Karena Islam diturunkan ke muka bumi ini memberikan rahmat. Saat membuat rencana pun yuk bersama-sama. Rencana yang ada ini kita, kehadiran kita memberikan manfaat sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan profesi kita dan lain sebagainya. Oleh karenanya bisa kita renungkan, bahkan dikategorikan Islam sebagai agama yang universal, agama rahmatan lil alamin. Nabi pun mencontohkan dengan sistem bagi hasil. Ternyata dengan sistem bagi hasil, Rasulullah dengan Siti Khadijah dikenal namanya akad mudharabah. Sistem bagi hasil, kalau untung dibagi, kalau rugi bersama-sama tanggung. Ternyata sekarang telah digunakan dalam dunia modern oleh bank-bank Islam. Bukan hanya di negara muslim saja, di Indonesia, tapi ternyata seluruh dunia menggunakan sistem bank Islam walaupun negara non muslim. Bisa kita lihat bagaimana Amerika Serikat ketika krisis moneter itu banyak tulisan dalam berbagai majalah, dalam berbagai jurnal artikel. Mereka menyatakan the death of economic capitalist. Ternyata bagi mereka solusinya adalah sistem Islam dengan sistem bagi hasil. Yang secara sederhana, ternyata belum lama ini kawan saya meneliti tesis. Dia meneliti tentang nasabah
salah satu bank syariah di Mangga 2. Kalau Harko Mangga 2 biasanya kebanyakan muslim non muslim, kira-kira non muslim. Ternyata nasabahnya banyakan adalah non muslim. Kenapa mereka nyatakan? Karena Islam universal, value-nya, nilainya. Tahun 2005 pun penulis pernah membaca buku yang namanya Marketing Syariah. Ternyata penulisnya 2 orang. Yang pertama muslim, namanya Pak Sakir Sunnah. Yang kedua itu ahli marketing Asia Tenggara. Tidak perlu saya sebutkan orangnya. Yang jelas agamanya non muslim, Katolik. Ketika ditanya oleh wartawan, salah satunya adalah Islam Republika, Bapak mengarang buku Marketing Syariah, Bapak agamanya Katolik, apakah ingin pindah agama menjadi Islam? Oh tidak, saya tetap agama seperti semula, tapi kami menganggap bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, universal, yang luar biasa. Bahkan kalau kita bisa belajar ilmuwan muslim, ketika beliau belajar dan menemukan ilmu sesuai dengan keahlian masing-masing, pun dimanfaatkan tidak hanya untuk orang muslim saja, tapi untuk manusia semuanya. Contohnya bisa kita lihat, siapa kira-kira Pak penemu ilmu sesar atau ilmu bedah? Muslim non muslim kira-kira? Ternyata muslim. Namanya Al-Bukasis, Abu Qasim Al-Jahrawi. Itu dia menemukan ilmu tentang membedah yang sekarang dipakai ilmu sesar. Ya ternyata apakah dipakainya muslim saja Pak? Itu tidak dipakainya muslim, tapi seluruh manusia. Rahmat Ibnu Sina, nama Eropanya apa? Avicenna. Dia menulis kitab namanya Kitabut Tibb, yang sekarang dipakai ensiklopedi kedokteran, menjadi rujukan ilmu kedokteran modern. Pertanyaannya, apakah yang menggunakan dokter muslim saja? Itu semuanya memberikan rahmat luar biasa. Al-Haythami menemukan tentang teori matematika, algoritma, aljabar, ya kan, 0 sampai 9. Bayangkan Pak, kalau tidak ditemukan itu angka 0 sampai 9, kita susah ngitungnya Pak. Tanggal lahir Bapak tahun 45, 1945, berarti harus urut nulis pakai Romawi. Uang yang kita miliki harus Romawi. Tapi dengan adanya 0 sampai 9 lebih mudah kita ngitungnya. Ini ada manfaat, ternyata bukan hanya muslim saja, linnas, untuk manusia. Harapannya yuk bersama-sama Bapak rencanakan keahlian kita. Kalau kita memiliki keahlian mengajar, ya mengajar untuk manusia agar kita bermanfaat. Rasul menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Termasuk kalau bapak-bapak punya uang, bagaimana uang yang bapak-bapak dapatkan? Apakah cuma dimanfaatkan untuk keluarga saja? Apakah kita sudah berikan hak orang lain dengan zakat, infak, sedekah, wakaf? Makanya kalau saya tanya bapak-bapak, kalau punya harta, kira-kira hartanya mau diapain tuh Pak? Pak, difungsikan buat apa biasa kalau punya harta kita? Shopping. Buat apa kira-kira? Coba bandingkan Pak, kadang-kadang
Gedean mana kira-kira nih ya? Uang 100.000 rupiah. Kalau dibawa ke mall, kira-kira besar atau kecil? Kecil. Mau beli ya murah, uangnya 100.000. Sekarang bapak bawa uang 100.000 buat sedekah. Masjid Bani Umar kira-kira kecil atau gede? Ya Allah, uang 100.000 itu terasa kecil kalau kita buat supermarket. Tapi kalau buat untuk musola masjid 100.000 gimana? Jangankan 100.000 Pak, uang 10.000 rupiah kita beli pulsa, ya Allah cepet amat habisnya. Dikit amat kita ini isinya, gitu kan Pak ya? Coba 10.000 buat sedekah kadang-kadang banyak amat ya. Kan begitu kita kadang-kadang. Makanya di dalam Islam kalau kita punya harta bukan hanya untuk shopping saja, bukan untuk belanja untuk kebutuhan kita sehari-hari, tapi diapain Pak? Pasti ada yang buat investasi kan Pak ya? Harapannya biar apa hartanya? Bisa berkembang. Diapain lagi? Simpan. Kalau orang dulu nyimpan uang harta di mana Pak? Di bawah bantal. Tapi ada juga yang nyimpan uangnya Pak di bambu Pak. Saya orang BSD Pak. Tahu BSD Pak? Bukan Bumi Serpong Damai tapi Bekasi sonoan dikit. Nah rupanya itu ada itu pengusaha, orang jualan pisang, bos pisang. Nah karena dia usianya sudah sepuh, dia nggak percaya nabung ke bank dan lembaga-lembaga yang lainnya, BMT, BPR dan seterusnya. Dia lebih percaya naruhnya itu ditaruhnya di mana? Bambu Pak. Dia nyimpannya di mana? Di bambu. Karena ada dia punya ruko, kemudian itu dibolongin tuh Pak bambunya Pak, ditaruh uang tuh 50.000, 100.000. Rupanya mau menjelang mau akhir hayat, sebelum dia baca la ilaha illallah dia bilang bambu. Dikirain nama keluarganya apa maksudnya bambu. Rupanya pas dibuka Pak, bambunya itu dipotong, mana sih bambunya ya? Itu ada uang kurang lebih 20 juta rupiah. Jadi ini kan masing-masing ya. Kita punya harta boleh jadi untuk belanja kebutuhan kita sehari-hari. Bisa untuk disimpan, simpan di tabungan untuk kemudian hari. Investasi buat apa? Beli tanah, beli properti dan sebagainya, atau beli emas. Kalau bapak punya uang, diinvestasikan rumah, kira-kira harga rumah turun apa naik? Saya nggak pernah lihat harga rumah turun, harganya naik. Tanah juga sama ya. 1 tahun yang lalu perasaan harganya 1 juta, 2 tahun berikutnya harganya 5 juta, ada begitu. Itu harganya naik. Tapi kalau bapak ingin investasi, saya sarankan dalam bentuk emas itu luar biasa Pak. Emas itu luar biasa, harganya itu tidak berubah. Bahkan saya cerita ada orang tua saya dulu pergi haji tahun 90-an. Itu orang pergi haji kan 7 juta Pak ya. Begitu Pak Haji ya? 7 juta 90-an. 7 juta itu kalau kita sekarang berapa nih Pak? 35 juta, anggap 40 juta. 35 juta lah biar gampang. Iya kan? 35 juta kira-kira gedean mana? 7 juta apa 35 juta kira-kira? Pasti gedean 35 juta. Kalau orang tua saya tidak berangkat tahun 290 dengan uang 7 juta, kemudian berangkat sekarang,
Kira-kira bisa jadi berangkat ya Pak? Nggak akan berangkat karena 7 juta dibandingin 35 juta. Tapi kalau seandainya tidak berangkat, waktu itu harga emas 1 gramnya adalah 20.000 rupiah, 18.000 rupiah, biar gampang itu 20.000 rupiah. Berarti 7 juta dibagi 20.000 berapa Pak? Berarti 350 gram emas. Berarti orang tahun 90 pergi haji berapa Pak? 350 gram emas. Karena harga emasnya berapa? 20.000 rupiah. Sekarang coba 35 juta harga emas berapa Ibu? 500.000 ya Bu ya? Nah 500.000 sekian atau kadang kurang ya, nggak Pak, gampang hitung 500.000 rupiah. Coba kita hitung 35 juta dibagi 500.000 rupiah kira-kira berapa itu? 70 gram. Anggap tahun 90 orang tua saya tidak pergi haji, dengan emas yang dibeliin 350 gram emas, kemudian sekarang baru daftar dicairkan jadi bentuk rupiah. Berarti berapa kira-kira orang pergi hajinya Pak? 350 gram emas dibagi 70 berarti berapa orang? 5 orang pergi haji Pak. Jadi investasi luar biasa. Apalagi kalau Bapak pernah belajar dalam ilmu dinar. Dinar itu, 1 dinar zaman Rasulullah itu bisa membeli seekor kambing. Kalau sekarang bisa nggak kira-kira? 1 dinar tahu Pak berapa gram emas itu? 4 berapa Pak Ji? 4,25 gram emas. Anggaplah 500.000 Pak Ji ya. 500 kali 4,25 gram emas berarti 2.125.000 rupiah. Kira-kira bisa beli seekor kambing nggak? Bisa. Sama. Nah ini yang bisa kita lihat, harta. Kalau kita ingin tadi kaya saja dengan investasi, kita bersungguh-sungguh untuk memperoleh kenikmatan hidup di dunia, pertanyaannya, sudahkah investasikan untuk akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu lebih mulia, lebih utama dibanding di dunia ini. Makanya investasikan akhirat itu dalam bentuk apa tadi? Infak, sedekah, zakat. Bahkan dalam banyak ayat Al-Quran menyatakan kalau kita ingin sukses, rumusnya dengan apa? Sedekah. Sedekah itu tidak melihat Pak kaya, miskin pun kalau ingin terbebas dari kemiskinan, dalam Al-Quran menyatakan wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang diberikan rezeki yang sedikit, maka resepnya falyunfiq, infakkan harta kita yang Allah telah berikan. Apa janji Allah? Sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan urusan kita, masalah kita yang awalnya sulit jadi mudah. Itu resepnya kan seperti itu. Dan masih banyak lagi dalam surah Al-Imran. Nanti Bapak Ibu cek di rumah, ayat 133, ayat 134. Infak itu tidak harus dalam kaya, dalam keadaan miskin pun sangat dianjurkan untuk infak kalau ingin kita memperoleh kesuksesan, diantaranya di akhirat, memperoleh jannah yang Allah telah tegaskan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Makanya rencanakan keuangan kita, jangan untuk shopping saja. Boleh untuk disimpan kalau untuk anak kita, buat sekolah, buat apa, untuk investasi. Proteksi kira-kira dalam Islam boleh nggak Pak? Hah? Boleh. Proteksi diantaranya apa? Ikut asuransi misalnya. Sudah ada fatwa MUI menyatakan asuransi syariah itu boleh. Proteksikan asuransi syariah, insya Allah harta kita menjadi berkah. Sebetulnya kalau kita tentang asuransi,
masyarakat kita pun sudah menerapkan asuransi, Pak. Kalau bicara tentang ekonomi Islam, masyarakat kita pun sudah menerapkan ekonomi Islam. Sebelum bahas asuransi, saya ingin bahas tentang bagi hasil. Bagi hasil, masyarakat kita itu sudah terbiasa sistem paroan, benar nggak, Pak? Kalau bapak-bapak punya tanah, ada yang bajak, ada yang ngelola, sistemnya gimana Pak kira-kira? Paroan. Kalau panen dibagi, kalau nggak panen nggak dibagi, kan gitu Pak ya? Itu sebetulnya kita sudah terbiasa dengan sistem ekonomi Islam, meniru apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah, termasuk dalam proteksi. Tapi proteksinya sangat sederhana. Ketika masyarakat kita ada yang meninggal dunia, biasanya masyarakat kita membantu tuh Pak ya, dengan uang iuran ya, seikhlasnya berapa. Itu kan sistem ta'awun. Dalam Islam secara sederhana tadi asuransi pun bisa dilihat. Oleh karena kalau bapak-bapak punya uang, kira-kira sekali lagi, uang yang bapak-bapak dapatkan dalam bentuk gajian, kira-kira apakah dihabiskan atau disisakan? Dalam Islam kira-kira dihabisin atau disisakan, Pak? Hah? Disisakan? Oh iya, kebanyakan kita umat Islam kalau punya gajian disisakan. Padahal apa yang terjadi? Uang yang kita sisakan biasanya kita habisin juga. Begitu ya? Nah, saya pernah mengkaji, ada salah seorang motivator dalam konsultan rencana keuangan. Dia menyatakan dalam Islam itu ternyata rencana keuangan, uang yang kita dapatkan dari gajian bapak-bapak terserah lah ya. Saya lihat tambangnya insya Allah mudah-mudahan gajiannya minimal 10 juta sebulan ya. Ini 10 juta. Atau setidak-tidaknya jangan 10 juta lah, 16 koma ya Pak ya. 16 koma ya. Tanggal 16 sudah koma. Maksudnya 16 juta lah gitu ya. Nah, yang benar-benar ada juga yang lebih. Tapi boleh jadi nanti kita hitung bagaimana, anggap yang 6 juta nanti bisa. Ada sebetulnya kalau ada PowerPoint ini saya sudah siapkan Pak. Bagaimana rencana keuangan dalam Islam itu, apakah dihabiskan atau disisakan? Ternyata dalam Islam itu bukannya disisakan Pak, tapi dihabiskan. Ketika kita punya harta, dalam Islam itu ada kajiannya, misalkan lebih baik ditunaikan hak orang lain, tunaikan zakat dulu Pak. Ditunaikan zakat dulu, ya atau mungkin digabung, bukan hanya zakat. Kalau zakat berapa Pak? 2,5%, digabunglah. Di situ ada zakat, infak, sedekah. Kita biasakan alokasikan setiap bulannya Pak. Berapa persen lah gitu ya. Nah itu bisa kita lihat banyak model-modelnya. Ini ada sebetulnya slide-nya bagus sekali ini dalam catatan uang. Sebelum saya bahas tentang model rencana keuangan dalam Islam, saya ingin menyatakan bahwa dalam cash flow, water flow, pemasukan aliran uang, kebanyakan kalau kita punya gajian, itu yang mana duluan Pak? Kira-kira kebutuhan hidup dulu kan Pak ya? Buat makan, buat minum dan lain sebagainya. Terus setelah itu buat apa Pak? Baru kita tabungin gitu ya? Atau investasi. Atau setelah investasi kira-kira gimana Pak? Bayar utang. Karena kebanyakan kan, mohon maaf nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu kan ada yang ibunya cerita kepada suaminya, ayah, ini rumah punya saha. Saha itu bahasa Sunda Pak ya. Saha itu berarti punya siapa gitu ya. Ini rumah punya saha, punya aang. Aang itu ada juga bilang abang ya. Ini rumah punya saha, punya aang. Mobil abang punya saha, aang. Tanah 5 hektar punya saha, aang. Aang itu saha, angsuran. Nah jadi kebanyakan angsuran nggak apa-apa, yang penting ada kita mampu membayarnya.
Rasul mengingatkan, ahsanukum qada'a khiyarukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kamu adalah saat kita punya utang itu bagus bayar utangnya. Ini kadang-kadang mohon maaf kita bayar apa minyak utangnya mau baik bayarnya, Masya Allah pakai tarsok ntar. Padahal ingat Nabi tidak menyolati orang yang masih ada hutangnya, karena tidak diterima jasadnya kecuali ada yang menanggungnya. Nah kemudian baru dah zakat, infak, sedekah. Yang paling bagus adalah hak Allah dulu kita tunaikan Pak. Zakat, infak, sedekah. 2,5% kita tambah berapa ya? Yang kita rutinkan. Setelah itu apa yang kita keluarkan? Jangan lupa setelah hak Allah tadi zakat, infak, sedekah, yaitu hak orang lain dengan hutang Pak, hutang. Kalau kita nggak bayar hutang apa yang terjadi? Rumah diambil. Begitu kan? Bahaya angsuran kita dahulukan juga itu. Ya. Kemudian barulah kita lihat nabung. Yang umumnya lagi-lagi sebelum saya ilustrasikan, ini ada ilustrasinya. Umpamanya kalau tadi bapak-bapak gajian 10 juta, ini contoh sederhana saja ya. Ini gajinya di atas UMP lah, 6,5 juta umpama. Tapi saya yakin bapak-bapak gajinya berapa tadi? 16, ya. Ini penghasilan contohnya total gaji total bapak-bapak itu sebulannya 6.500.000 rupiah. Biasanya buat apa dikeluarinnya Pak? Biasanya buat belanja dapur gitu Pak ya. Belanja dapur 1 juta, uang saku ayah anak berapa sebulan? 700.000 rupiah. Karena bapak-bapak kalau nggak ada uang sakunya itu pusing juga itu. Buat beli bensin, buat beli apa gitu ya. Transportasi, ya anggaplah bensin atau apa, ya kan? Boleh jadi bisa lebih dari ini. Anggap 400.000 rupiah. Listrik 600.000 rupiah. Anak sekolah 300.000 rupiah dan seterusnya lah ya. Cicilan KPR 1.200.000. Sekarang mana ada 1.200.000. Ini mah ilustrasi saja. Iya kan? Kemudian cicilan motor 700.000 rupiah. Premi asuransi 100.000 rupiah. Anggap kalau sekarang kan ada yang apa itu? Yang apa? BPJS kan 60.000 ya. Anggaplah 100.000 rupiah gitu kan. Nah kemudian gaji pembantu berapa tuh gaji pembantu? Ya, kalau sama 1 juta, anggap ini yang rendah aja kita hitungnya 400.000 rupiah. Kemudian iuran lingkungan yang murah, bukan di perumahan, 50.000 di perumahan biasa gitu ya. Nah kemudian ternyata totalnya berapa? Itu 6 juta. Kita ada sisa biasanya berapa? 500.000 rupiah masih ada sisa. Tapi ingat, uang 500.000 rupiah dihabisin nggak? Pasti habis itu dengan yang agenda yang tidak ada direncanakan. Nah bagaimana dengan cara Islam yang paling bagus? Sebetulnya sama, cuma saja diposkan. Ingat zakat, infak, sedekah itu tadi 6.500.000 rupiah itu langsung ditunaikan zakat, infak, sedekah biar supaya kita dapat hartanya bersih. Kalau saya ilustrasikan, bapak-bapak punya ayam itu kalau orang yang dia berzakat itu diilustrasikan ayam itu sebelum dia makan, dia olah itu ayamnya kan dipotong dulu Pak, darahnya dibuang, bulunya dibuang, kotorannya dibuang, bersih nggak kira-kira? Maka sama juga dengan harta kita bersihkan dulu, sehingga insya Allah jauhkan kita dari mara bahaya yang kita renungkan. Kenapa banyak ada saudara-saudara kita uangnya banyak tapi kok akhirnya buat rumah sakit dan seterusnya. Kenapa mobilnya hilang? Renungkan apakah sudah ditunaikan atau boleh jadi teguran buat kita semuanya. Nah ini yang perlu kita lihat. Ternyata yang kita keluarkan tuh zakat, infak, sedekah dulu. Kita diataskan tuh, ada skala prioritasnya, sehingga boleh jadi kalau kita pakai persentasenya berapa, misalkan 400.000, itu jadi kita pendapatannya berapa?
6.100.000 rupiah. Cicilan KPR, cicilan motor itu wajib paling utama Pak. Iya kan? Itu diutamakan, premi asuransi utama, tabungan juga sama, sehingga nanti hasilnya Pak itu 0. Tapi tetap kita tidak berkurangan. Ini barangkali untuk mukadimah, untuk biar kita melihat bahwa jangan lupa rencanakan keuangan kita agar bisa lebih manfaat. Dengan harta yang kita miliki itu insya Allah akan menjadi berkah. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita buka pertanyaan. Kalau tidak dicukupkan saja ya Ustaz ya. Nah begitu. Silakan kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang kita diskusikan. Tapi kalau nggak ada jangan dipaksakan ditanyakan. Baik, kalau tidak ada kita sederhanakan kembali. Yuk kita pergunakan hidup kita ini mumpung masih sehat walafiat. Mumpung masih luang. Rasul menyatakan hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Kita bayangkan Pak, siapa yang nyangka orang lagi dalam jalan-jalan ke luar negeri meninggal dunia dengan adanya maskapai penerbangan. Siapa yang nyangka dia lagi tidur asik-asik di gunung, tiba-tiba longsor tuh di mana Pak? Di Jawa Tengah, Bojonegoro ya, apa Banjarnegara. Siapa yang nyangka lagi naik motor Pak di arteri Pondok Indah, padahal dia hati-hati naik motornya, tapi bagaimana? Dari belakang. Kita nggak tahu. Allah telah menegaskan idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak ada yang tahu Pak. Jangankan usia, besok aja Pak kita mau ngerjain apa nggak tahu. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Luqman ayat 34, yang Allah telah tegaskan yang berbunyinya wa ma tadri madza taksibu goda wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Dan tidak ada satupun yang tahu, jangankan nyawa, besok aja kita mau ngapain nggak tahu Pak. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang tahu Pak, kita ini tinggalnya di mana. Bapak-bapak kan di dekat Masjid Banu Umar ya. Meninggal dunia jamin nggak di sekitar sini Pak. Kita nggak tahu wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, di mana kita akan meninggal dunia. Tapi mumpung Allah masih berikan usia panjang, khairun nas anfa'un linnas, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Uangnya kita gunakan biar hartanya berkah. Senantiasa bersyukur, senantiasa bersyukur. Dengan bersedekah insya Allah harta kita menjadi berkah. Kalau kita tidak syukur, kita kufur, maka kita akan tersungkur Pak. Benar ya? Tersungkur dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis agar kita semuanya memperoleh keberkahan hidup di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zain yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan